semua teman-teman. Nah, hari ini kita bawa jalan-jalan. Kita mulai dari Pulau Taiwan yang paling utara ya, dan ini pulau yang paling kecil. Jadi Heping Island. Tapi pulau ini connect dengan Main Island Pulau Taiwan ya. Jadi teman-teman ke sini bisa naik kereta api ya ke sini dari Taipei City ke Cilung, terus udah gitu ganti bus. Nah, di Heping Island ini dulunya termasuk ini ya. Island yang dipakai oleh orang Spanish ya. Mereka biasa ada ini trading di sini. Terus jadi di island sini dulu tuh ada castle ya. Castle pertama Spanish punya castle di sini. Nah, terus udah gitu sekarang tempat ini kalau teman-teman ke sini itu tempatnya Instagram banget, apalagi di pagoda ini kalau cuacanya bagus, teman-teman bisa foto serasa seperti lagi memeluk ocean di sini ya. Terus udah gitu nanti teman-teman bisa melihat di depan Heping Island itu ada satu pulau yang hanya panjangnya 1 kilo itu namanya Cilung ini Cilung Pulau Kecil ya, Pulau Cilung Kecil di situ. Nah, jadi di sini jangan lupa untuk explore. Udah gitu kalau buat teman-teman yang suka berenang ya, kita di sini ada ocean swimming pool yang benar-benar pokoknya mantep banget ya, bisa merasakan ombak di laut langsung, tapi itu di kolam berenang ya. Nah, terus udah gitu di sini tentu saja teman-teman bisa melihat ya geografi Taiwan ya, Pulau Taiwan yang dulunya awal mulanya itu dari vulkanik dari gunung berapi ya yang naik ke atas ya. Nah, Taiwan sekarang punya peringkat nomor 4 ya sebagai pulau tertinggi di dunia ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, terus kalau ke sini ada entrance fee-nya itu 80 NT per tamu ya. Jadi teman-teman bisa explore di sini. Boleh kasih tahu sedikit 1 NT itu Mm-mm. sekarang berapa rupiah sih Spona? Jadi sobat Sekarang mata bisa ada bayangan gitu. 1 NT ya, 1 New Taiwan dollar itu kurang lebih kalau kita rupiahkan itu 500, 1 banding 500. 500 rupiah ya? Iya, jadi mau dikalikan Oke. 500. Mm-mm. Oke. Kita boleh lanjut Sis Spona ke Kita destinasi lanjut berikutnya. ya. Dari sini kalau kita jalan kaki ya cepet-cepet jalan kaki ya teman-teman mungkin 40 menit 30 menit jalan kaki atau naik mobil 10 menit akan sampai di Genping Colorful Fishing Port ya. Jadi ini salah satu fishing port yang paling penting dulunya di Taiwan ya, paling besar juga yang sekarang sudah dirombak ya. Jadi sekarang lebih menjadi tempat yang kreatif. Jadi buat teman-teman yang suka foto di sini nanti bisa merasakan ya kehidupan fishing life di sini yang sangat berwarna-warni. Terus kalau di malam hari ya akan dipasang lampu di sini. Jadi nanti lebih kesannya lebih romantis lagi di sini. Nah, terus udah gitu kalau sore-sore teman-teman bisa sambil jalan ya bisa afternoon tea di sini. Karena banyak kafe-kafe unik di sini ya, banyak kafe-kafe terpencil tersembunyi di dalam fishing port ini. Wow. Saya suka tuh yang tersembunyi itu ya. Betul. Itu Nah banyak ini hidden gems ya. Uh-uh. ya, ini fotonya nih ya untuk yang sore hari ke malam ini ya berarti ya. Betul banget. Jadi bisa di sini ingat bisa masukin ke IG. Ya, kita bisa. Oke. Mm-mm. Jadi ya yang pasti Far ini udah kelihatan gambarnya kan ya. Yang pasti Far ini cuma ngajarin aja ya kalau seandainya mau foto di sini itu kalau mau dapet gading belalai gajahnya itu mesti dari jarak jauh. Apalagi buat Anda yang takut ketinggian ya. Jadi sebelum menuju ke sana itu boleh bilang ada pelataran. Nah dari sana udah boleh siap hunting foto. Nah, sementara kalau seandainya mau foto di atas gading gajahnya itu, nah mesti orang lainnya tuh jarak jauh, jangan sama-sama deket. Kalau nggak dapetnya cuma batu-batuan aja. Nah, yang pasti nih di sini, kalau itu untuk orang yang takut jangan coba-coba ya, karena ya agak sedikit juram. Kemudian kan bawahnya langsung laut. Nanti jangan-jangan begitu melongok ke bawah langsung ketakutan. Dan yang pasti nih kalau seandainya hujan, karena ini kan deket daerah Kilung situ, yang dibilang kota hujan. Nah biasanya tuh sering hujan. Kalau hujan tuh jangan terlalu ke batu-batuan sekali karena takutnya licin. Licin ya, licin. Jadi ini juga pemandangan siang beda, kemudian juga pemandangan sore juga bisa dapat view yang oke banget buat Instagram. Wah, oke. Terus ini ada tambahan yang tadi. Kalau misalnya teman-teman takut ketinggian, teman-teman bisa cobain kayaking di sini. Jadi kayaking naik perahu ya, terus teman-teman bisa ambil foto view elephant trunk-nya itu satu langsung semuanya ya. Masih dapat ya foto masih dapat dari semuanya. Ya, jadi itu banyak aktivitas seperti pas lagi musim panas ya, bisa kayaking di sana atau SUP di sana. Tapi juga perlu cukup tenaga ya, teleponnya. Energinya cukup ya, karena lumayan dari awalnya sampai ke tengah-tengahnya itu sekitar berapa lama waktu itu, Fon? Bolak-balik sekitar 2,5 jam sampai 3 jam ya.
sambil Untuk foto-foto. olahraga ya, lumayan. Olahraga. Olahraga. Iya. Oke, kita lanjut ke Ke museum silakan. ya. Nah, Ya. museum ini sih museumnya kebanyakan outdoor, ada sebagian indoor. Itu saat kita masuk indoor, kemudian di belakang itu outdoor. Nah, luas museum ini nih sekitar 110.000 meter square ya. Wow. Jadi kebanyakan ruang terbuka dan itu banyak patung tokoh-tokoh baik itu lokal Taiwan maupun internasional. Nah, semua itu kebanyakan ya dari bahan besi lah atau tembaga untuk yang di bagian luar ya. Dan bentuknya tuh lebih abstrak karena ya itu dia seperti, jadi kalau dibikin seperti batu nih kalau dilihat ya. Ada patung Albert Einstein lah, Charlie Chaplin lah, dan yang paling terkenal di sini nih yang mesti difoto yaitu adalah orang lagi tai chi. Ya. Olahraga tai chi kan terkenal dong. Iya. Hmm. Jadi kita bisa ngikutin tuh gayanya dan kita bandingkan. Yang pasti kita lebih cakep karena kan itu mereka abstrak tuh gambarnya. Jadi tiruin tuh berbagai macam gayanya deh. Ini jangan lupa langsung deh buat masukin ke IG ya. Ya, segitu aja yang ini. Oke, lanjut lagi. Oke, Teapot Mountain ya. Nah, ini salah satu gunung di antara pegunungan-pegunungan yang akan aku terangkan ya, kita jelasin nanti ya. Teapot Mountain lokasinya itu lagi di utara ya. Jadi kalau teman-teman tadi dari Cilung ya, habis dari tempat Haiji tadi, teman-teman bisa langsung ke sini naik bus ya. Terus udah gitu di Teapot Mountain ini kalau teman-teman suka hiking, suka melihat view laut dan bukit ya, itu teman-teman hanya sekitar 2,5 jam 3 jam ya round trip untuk hikingnya di sini. Nah, jadi kalau ke sini jangan lupa bawa segelas bubble tea dan minuman ya, terus gitu enjoy minumannya di atas pavilion, serasa lagi di atas awan seperti bidadari. Wow, udah ngomong-ngomong bubble tea aja ya. Tapi ya itu nanti ya kita bahas ya, itu jadi icon juga tuh. Tapi nanti kita bahas. Kita lanjut dulu ke destinasi berikutnya. Ini Teapot Mountain. Nah ini. Teapot Mountain. Nah, tadi kita habis hiking kan ya. Mungkin ada teman-teman yang suka cycling ya, suka naik sepeda. Jadi di Taiwan juga termasuk kota sepeda ya. Di sini kita punya Giant Factory ya, tempat sepeda paling besar punya factory di dunia. Nah di sini di Fulong Bike ini loop punya, jadi bentuknya tuh lingkaran sekitar 20 kilo kalau kita goes semuanya ya seluruhnya. Terus udah gitu kita akan melewati terowongan yang dulu bekas kereta api di tahun 1920 punya terowongan ini. Yang sekarang udah nggak dipakai, tapi kalau di dalam teman-teman bisa merasakan suasana zaman dulu masih ada lampu-lampu minyaknya. Terus udah gitu nanti ada suara kereta api pas lewat, karena di samping terowongan ini ada terowongan baru lagi yang tahun 1980 dibangun, terowongan kereta api yang baru ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melihat North Coast Taiwan punya ya, pemandangan laut dari Laut Cina sampai ke Samudra Pasifik. Ini kita bisa sewa sepeda di situ? Bisa sewa sepeda di sini. Jadi teman-teman turun di Fulong Station dari Taipei kereta api, iya, terus sampai ke Fulong Station kurang lebih 1,5 jam perjalanannya. Nah, terus udah gitu di Fulong Station depan-depan banyak sekali vendor sepeda ya. Jadi ada sepeda biasa yang dari 100-200 sampai sepeda listrik yang harganya sekitar 300-400. Ya, jadi banyak pilihan buat teman-teman. Dan kalau seandainya, Faridi tambahkan ya, kalau seandainya pas ke sananya itu bulan Mei hingga Juli, nah begitu naik sepeda sampai ke Fulong Pantai Fulong, nah itu biasanya ada festival sand sculpture. Sand sculpture, jadi itu juga boleh bilang karya-karya yang diperlombakan, dan biasanya kita bisa berfoto dengan karya-karya unik tiap tahun, biasanya ganti. Dan kalau sekitar bulan 5 juga ada yang namanya Hohayan Rock Festival. Jadi banyak sekali kegiatan di sana. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini dia. Santiago. Wah, ini bisa dibilang lighthouse yang paling romantis ya. Ini adalah simbol Taiwan bagian timur, kita bilang ya. Jadi Eastern Point-nya Taiwan paling sebelah timur. Udah gitu kita kenal ini, kalau kita bilang itu namanya The Eye of Taiwan. Kenapa? Karena dia yang melihat matahari terlebih dahulu di Pulau Taiwan ya. Nah, jadi di sini biasanya dipakai untuk syuting film, untuk syuting selain film, terus udah gitu buat pre-wed ya, foto-foto di sini. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa untuk melihat matahari terbit, atau teman-teman juga bisa foto dan jalan santai di sini. Nah, itu satu lingkaran dengan yang Fulong Bike. Jadi kalau teman-teman naik Fulong Bike yang 20 kilo punya
loop, teman-teman akan melewati Cape Santiago Lighthouse ini. Untuk ngelamar juga bisa nih, untuk ngelamar ya, Siskona ya. Pasti langsung diterima. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya, silahkan. Oke, Cilung Islet. Nah, ini mungkin tadi teman-teman bingung. Tadi kita bukannya di Cilung ya. Terus kok di sini ada Pulau Cilung lagi namanya Islet ya. Kenapa namanya Islet? Karena pulau ini dia tuh hanya 1 kilo doang panjangnya. Jadi setiap summer teman-teman bisa naik ferry dari Cilung ke Cilung Islet di sini. Terus begitu teman-teman bisa one day tour di dalam ya. Jadi di dalam situ teman-teman bisa melihat salah satunya adalah bunga lili liar. Jadi kita bernama Formosa lili Taiwan. Jadi itu hanya ada di pulau ini. Nah, terus sudah gitu teman-teman bisa nangkep kepiting di dalam sini ya, karena banyak kepiting di sini. Nah, terus sudah gitu teman-teman juga bisa langsung melihat jelas ya, karena itu adalah volcanic island ya. Jadi bisa melihat jelas itu seperti apa ya. Lava yang dulu meletus dan sebagainya di sini. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya kita mengarah ke sebelah timur ya, kita akan sampai di Ilan, ini di Taiping Mountain. Nah, ini gunung kesukaan saya. Kenapa kesukaan saya? Karena di sini banyak trek yang sangat indah sekali. Terus udah gitu kalau teman-teman pagi-pagi ke sini, teman-teman bisa naik Pongpongche ya, kereta yang warna kuning. Nah, ini teman-teman mesti foto di sini karena kalau pas lagi naik kereta ini dan foto, rasanya tuh kayak lagi naik kereta di atas awan karena di sini tuh pagi-pagi ya langsung berkabut semuanya ya, penuh dengan kabut di sini. Nah, terus udah gitu karena di sini ada rel kereta api yang zaman dulu waktu kolonial Jepang, jadi rel kereta api yang dulu tuh dipenuhi dengan lumut-lumut hijau ya. Jadi rasanya tuh kayak lagi di dalam hutan yang sangat fairy tale sekali. Wow. Terus teman-teman ke sini bisa mandi hot spring, teman-teman juga bisa jalan-jalan di atas pegunungan 2.500 meter ini, ada juga ini ya, danau ya di atas ya. Jadi Oke. Kita lanjut lagi nih ke bunga sakura. Yes. Sakura. Nah, ini kesukaannya Civar ini nih. Bukan hanya bunga sakura aja sebenarnya, ini karena kalau bunga sakura itu sekitar bulan Februari hingga April awal ya. Tergantung sekarang kan musimnya agak panas, jadi biasanya tuh lebih maju. Nah, sebenarnya kalau untuk Wuling Farm ini, itu boleh bilang setiap musim pemandangannya berbeda. Yang pasti pemandangan gunung. Nah, jadi ini karena semua itu sekitar pegunungan yang tingginya tuh sekitar 2.000 sampai 3.500 meter lah. Kalau sekarang ini Desember ini warna apa nih? Udah sakuranya sih udah nggak ada, tapi biasanya bunganya agak putih, bunga putih. Tapi belakangan ini karena sering hujan ya, bisa jadi bunganya sudah pada berguguran. Dan karena di kota aja cuacanya, suhunya itu sekitar 20, di sana mungkin sekitar 10. Hari ini pernah ke sana ya, pada saat itu sudah lewat musim sakura, tetapi musim di mana red maple ya jadinya. Jadi daunnya pada menguning. Kalau sekarang ini lagi bulan 12 di sana lagi maple leaf ya. Jadi suasananya lagi masih musim gugur. Nanti masuk bulan 1 baru akan mulai sakuranya mulai mekar ya. Dimulai dari bunga warna putih terlebih dahulu di sana. Jadi di Wuling ini salah satu tempat yang kalian bisa melihat 4 season di Taiwan yang sangat jelas. Jadi ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin di sini. Dan tempat yang seru buat camping ya, kalau mau lihat bintang-bintang ya. Berarti kalau mau dapetin sakura itu paling bagus tuh di bulan apa tuh? Paling bagus kalau untuk Wuling dari bulan 1 sampai bulan 3 karena jenis sakura berbeda-beda. Di sana ada 400-an jenis sakura. Cuman karena di sana penginapan kurang begitu banyak, biasanya mereka dari Wuling itu mungkin turunnya ke Qingqing Farm atau dekat daerah sekitarnya. Dan biasanya pagi-pagi mesti sudah naik gunung, karena kalau mau turun gunung itu biasanya sekitar jam 2 sore udah mulai kabut tebal. Jadi harus diperhatikan waktunya. Itu yang paling penting. Pemandangannya bagus dan cuacanya beda sekali. Itu dingin sekali. Jadi mungkin di kotanya itu musim panas, di sana sudah musim dingin. Sudah musim gugur ya. Beda datarannya soalnya. Iya. Beda dataran. 3.000-an. Pemandangannya oke banget sih. Silakan.
Ke Turtle Island. Wah, nah ini kalau misalnya teman-teman naik kereta api ke Ilan ya ke bagian sebelah timur, teman-teman akan melihat dari jarak jauh yaitu ada satu pulau bentuknya seperti pulau penyu ya, seperti turtle ya di sana. Nah, ini pulau teman-teman bisa kunjungi saat musim panas ya karena akan ada ferry yang langsung dari Ilan ke Turtle Island di sini. Terus di sana teman-teman bisa melihat kayak dolphin ya, ikan paus ya. Terus udah gitu buat teman-teman yang hobi diving, ini tempatnya sangat cocok sekali karena teman-teman bisa diving di sini. Terus teman-teman bisa melihat, kalau kita lihat dari dekat ya, Turtle Island ini sebenarnya gunung berapi yang masih aktif. Jadi di sini masih ada bau sulfurnya. Jadi sebagian air itu warnanya putih. Makanya kita bilang juga seperti laut susu. Ya, jadi bisa mandi Oke. susu di sana ya. Jadi kulitnya langsung mulus, halus banget dan cantik di situ ya. Ya, terus udah gitu kalau teman-teman nggak suka diving, teman-teman juga bisa hiking ya karena Turtle Island ini bisa teman-teman bisa hiking sampai ke top the mountain-nya di situ. Terus bisa melihat tempat-tempat militernya di dalam. Ya. Wah, Iya, ini ini kota kuno ya. Aha, itu Betul. juga posisinya berada di Taipei. Ya, itu juga apa boleh bilang kota kuno yang sekarang ini mempertahankan ya untuk bangunan-bangunan kunonya karena dari pemerintah sendiri, dari pemerintah Taiwan juga memberikan subsidi nih untuk bisa oke. mempertahankan. Dan biasanya di sekitar situ adalah pemilik toko, yaitu toko teh atau mungkin juga toko beras dan toko souvenir dan lainnya. Nah, kebanyakan rumah-rumah di sini masih rumah kuno yang namanya Sanheuyen. Dalam arti di tengah-tengah rumahnya itu ada void, ada bolong. Jadi bisa kelihatan langit. Nah, Oh, oke, jadi oke, oke. dan karena itu semua dijadiin toko atau juga dijadikan restoran, jadi kita saat masuk itu selain lihat barang-barang yang dijual, kita juga bisa lihat bagaimana dekor mereka dan juga lihat bagaimana rumah kuno Sanheuyen. Old Hmm. Town nih ya istilahnya nih ya. Ya, Old Town. Nah, biasanya mereka di sini juga ada istilahnya apa namanya pemandu lokal untuk kawasan tersebut. Jadi yang menjadi pemandunya itu adalah pemilik toko sendiri. Karena masing-masing toko mereka tuh sudah generasi kedua, ketiga, bahkan mungkin ada yang keempat, kelima ya. Dan mereka memiliki cerita yang lebih banyak lagi dari masing-masing tempat. Oke. Dan daerah ini juga terkenal dengan teh ulung dan berasnya. Nah, ini mungkin ada tambahan ya, karena ini kita lagi tahu semua Kawasan. ini. Karena ini tempatnya dekat dengan Tihua Street ya, itu sekitar jalan kaki sekitar 5-10 menit kita udah sampai di sini. Nah, di Taochon ini kalau teman-teman yang suka foto untuk sunset ya, ini tempatnya sangat wow. Terus teman-teman bisa olahraga, bisa naik sepeda di sini sambil ngebar di sini ya. Terus udah gitu, di sini yang paling uniknya adalah kalau setiap bulan 7 pada saat lagi White Valentine, Chinese Valentine. Jadi kita juga ada Chinese Valentine loh selain Februari 14 ya. 14. Jadi di sini akan ada kembang api, pertunjukan kembang api di sini. Jadi itu biasa pas lagi Chinese Valentine itu penuh dengan pasangan-pasangan di sini. Bulan apa itu? Kalau kamu nggak punya pasangan, jangan khawatir di depan Tihua Street itu ada tempel Dewa Bulan. Kamu cari pasangan dulu di sana. Manjur ya. Nah, Chinese Valentine itu Oke. bulan ke-7, tanggal ke-7 penanggalan Imlek. Oh, Jadi oke. itu jatuhnya berubah ya, kadang-kadang bulan Agustus, kadang-kadang akhir Juli. Nah, tadi juga Mengikuti ada tanggalan Chinese ya. betul. Chinese. Ya. Tadi juga ada dikasih lihat foto untuk yang tempat ramai sebelumnya tuh depan, di mana kalau seandainya menjelang Imlek, biasanya 2 minggu atau 3 minggu menjelang Imlek, Imlek ini merupakan daerah tempat di mana membeli barang-barang, ya baik itu barang makanan maupun juga hiasan, itu untuk tahun baru Imlek. Terus udah gitu di sini juga buat teman-teman yang suka kuliner ya. Jadi selain shopping di sini mencari teh, mencari ini Jodoh. medicine segala jodoh ya. Nah, jangan lupa di bawah ya ke URS 329. Kenapa nama URS 329? Karena itu nama jenis nama berasnya. Karena Taochon ini dulu sebenarnya adalah tempat penjemuran beras di sini. Jadi beras di sini sangat pulen, sangat enak. Ya, apalagi kalau dimakan dengan ada honey-nya di samping ya. Nah, di sini yang paling terkenal yang teman-teman mesti cicipi adalah nasi kecap babinya ya, poknya. Sorry ya buat teman-teman yang mungkin yang tidak halal ya mungkin di sini. Tapi dia ada makanan-makanan lain juga yang sangat Taiwanese karena di sini teman-teman bisa cobain Taiwanese flavor cuisine punya di sini.
Taipei 101. Wah, ini mungkin nggak ada yang nggak kenal kali ya, karena tempat ini tempat Iya. pasang kembang api setiap end of the year ya. Di sini kita mesti nonton di sini. Nah, jadi Taipei 101 di sini ini bisa bilang gedung paling tinggi di Taiwan. Dulunya juga 2004 sampai 2010 tuh dapat julukan gedung paling tinggi di dunia ya. Nah, uniknya kalau teman-teman ke sini, teman-teman selain bisa shopping, karena ini satu kompleks shopping semua, teman-teman bisa naik ke lantai 89 ke observatorinya di sini. Nah, kalau teman-teman pengen lebih adventure lagi, pengen merasakan outdoor, teman-teman bisa naik ke lantai, maksudnya itu namanya lantai 101, benar-benar 101 ya, dengan ketinggian 460 meter. Di atas teman-teman bisa melihat view 360 derajat ya, terus bisa foto di atas, karena ada fotografernya. Jadi di sini sebenarnya ada 2 tempat, sebelahnya mall, jadi lantai Oh basement ya ini 2 ya, sampai shopping mall ini ya. basement 2 sampai lantai 5. Kemudian sebelahnya itu yang benar-benar gedung tertingginya yang tingginya 508, itu bawahnya perkantoran. Di atasnya di lantai 89, 88, 89 sampai 91 ya. Yang termasuk outdoor itu baru yang buat observatory. Lantai 88 juga ada restorannya. Iya, jadi untuk tiket itu sekitar 600 ya per tiket. Per orang. Jadi, iya, jadi ke situ. Tapi kalau mau teman-teman mau merasakan seperti apa berada di atas 101 ya, karena di sana banyak sekali bukan cuma view, banyak juga restoran-restoran fine dining di atas ya, termasuk Starbucks paling tinggi. Ya, itu juga ada di atas. Nah, kalau yang paling suggestion nih, kalau seandainya mau naik ke Taipei 101 ini, itu biasanya pilih sekitar pukul 4 biar bisa dapat view siang dan juga view matahari terbenam dan malam. Karena view ini beda-beda. Jadi Anda bisa 2 jam di sana karena biasa, apalagi kalau musim dingin ya. Kalau musim dingin mungkin sekitar jam 5, jam setengah 6 sudah gelap. Nah, kalau musim panas biasanya mungkin setengah 7 atau jam 7. Jadi bisa manfaatkan karena muter itu perlu waktu minimal 1 jam ya untuk setiap sudut. Apalagi kalau foto ya udah mungkin bisa 2 jam kali ya. Jadi itu boleh bilang kalau seandainya ke Taipei 101 sekitarnya itu at least menyediakan waktu setengah hari untuk muter-muter aja tuh dari mall ke mall. Dan biasanya kalau Anda perginya hari Sabtu atau Minggu itu bisa kadang-kadang bisa menyaksikan pertunjukan dari seniman jalanan bilangnya. Teman kalau mau mencari yang experience-nya berbeda, terus udah gitu mau mencari sesuatu yang unik ya. Nah, teman-teman dan sehat ya. Ingat di samping 101 kita ada namanya Elephant Mountain. Nah, di sini teman-teman hanya naik MRT satu stasiun dari Taipei 101 dan teman-teman bisa cobain hiking. Ya, nanti di atas teman-teman bisa melihat full satu gedung 101 ya. Jadi kalau mau foto full picture 101 itu dari sini tempat spot yang paling bagus. Dan juga ini mungkin tempat spot yang cocok buat melihat kembang api ya. Jadi kalau ke sini teman-teman bisa, karena dibuka open 24 jam ya. Jadi malam pun kalau teman-teman mau ke sini juga masih bisa. Buat teman-teman yang nggak mau capek-capek hiking, terus buat dapetin one-on-one view, terus udah gitu mau bisa enjoy ngobrol-ngobrol dan cobain minuman-minuman koktail ya, teman-teman bisa pergi ke Drunk Play Bar. Ini lokasinya di atas gedung mall ATT for Fun ya. Jadi satu kompleks daerah 101 itu semua mall, shopping mall semua. Nah, di sini teman-teman bisa cobain minuman-minuman yang kreatif, dan tentu kalau dari picture teman-teman bisa lihat ya, tempat ini memang sudah disiapkan buat teman-teman yang suka foto ya. Jadi teman-teman bisa foto dari yang ada di snow globe di dalam ruangan sampai yang di luar. Ya, kalau seandainya kita pergi ke daerah sini, kebetulan musim panas, boleh nih cobain untuk Mango Ice Monster. Ya, Mango Ice Monster itu ya dibikin seperti yang terlihat ya, esnya dibikin tinggi, kemudian juga esnya itu sudah rasa mangga. Jadi dari es balokannya itu udah rasa mangga, pas lagi diserut itu jadi esnya lebih gimana? Lebih lembut ya. Dan di sampingnya akan dipakai mangga. Bisa juga kalau seandainya pas musim strawberry atau ya secara umumnya ada juga bisa pakai kacang merah dan lain sebagainya. Nah, biasanya nih kalau es mangga ini yang diincar sih turis Jepang sama turis Korea. Konon dikatakan katanya mangga di Korea tuh mahal banget. Di Jepang juga mahal banget. Kalau di Indonesia sih boleh cobain sih yang rasa-rasa lainnya seperti rasa sakura.
Ya, ini kebetulan ya Grand Hotel tuh berada di sebelah RTI ya, dan ini gedungnya boleh bilang di atas gunung dengan bentuk seperti kuil. Kalau kita biasanya kalau kita hanya liwat saja, pasti sangkanya itu kuil. Nah, di sini kita bisa berfoto ria karena ini boleh bilang bukan objek wisata yang ramai. Jadi pada saat Anda datang itu biasanya dari bawah sudah harus mulai berfoto dari tangganya. Karena dapat background belakang secara full. Hotelnya secara full karena hotelnya lumayan gede, besar. Kemudian dari samping kiri kanan juga ada pemandangan dari atas gunung. Nah, setelah itu Anda masuk silakan ya, karena ini hotel ini meskipun hotel tetapi boleh dibilang banyak orang umum yang datang cuma untuk foto aja sih. Yang pernah menginap di situ seperti Bill Clinton juga pernah ya, Michael Jackson juga pernah ya, dan lainnya. Nah, ini kalau teman-teman yang suka melihat taman kota ya, di Taipei itu kita punya kota sangat unik sekali. Kita bilang mungkin namanya kota hijau ya, karena kita banyak tempat-tempat jalan seperti taman-taman kota. Contohnya salah satu seperti Lin An Tai Park ini. Nah, Lin An Tai Park ini dia berdekatan dengan river ya, Tachia River di sini. Jadi teman-teman kalau ke sini bisa melihat taman dengan bentuk arsitektur Fujian punya bangunan di sini. Jadi bisa belajar sejarah, bisa melihat ya bangunan-bangunan sejarah. Dan ini juga tempat untuk priwet ya. Jadi kalau priwet banyak orang foto di sini. Karena tempatnya sangat vintage ya, sangat bernuansa masa lalu. Nah, ini yang disebutkan Tachia River. Jadi dari Lian Tai Park teman-teman bisa jalan kaki atau naik bus karena banyak sekali bus ke daerah Tachia River. Nah, ini salah satu riverside di kota Taipei ya, di tengah-tengah kota Taipei. Dan di sini teman-teman bisa naik sepeda, terus udah gitu teman-teman bisa lari, terus juga di sini playground untuk semua usia ya. Jadi dari oma opa sampai anak-anak kecil mereka bisa main di sini. Bahkan sampai hewan-hewan peliharaan seperti anjing pun mereka suka lari-lari di sini. Bahagia mereka di sini. Nah, tempat bahagia di sini. Terus di sini kalau seandainya pas lagi Dragon Boat Festival juga akan ada di perlombaan Dragon Boat ya, perahu ini ya, yang perahu itu ya, yang betul. iya. Lagi yang makan tenaga bacang gitu ya. yang makan bacang. Ya bisa lihat ya bentengnya warna merah bata ya. Ini sebenarnya merah bata ini batu bata ini datangnya dari Indonesia loh. Nah, jadi benteng ini dibangun tahun abad 16 oleh Spanyol, habis itu diteruskan oleh orang Belanda. Makanya dikasih namanya benteng rambut merah. Kenapa? Karena menurut orang Chinese di Taiwan, orang Spanyol dan orang Belanda itu rambutnya warna merah. Jadi dikasih namanya Hong Mountain sih namanya. Nah, dari sini teman di atas sini ya di atas sekitar 500 meter ya, teman-teman bisa melihat sunset ya. Ini tempat melihat sunset yang paling romantis di Tansu. Nah, ini tempat di mana kalau teman-teman dulu suka nonton Meteor Garden atau pernah melihat Meteor Garden ya dengar, ini tempatnya Sancai dan Tomingsu First Kiss di sini. Jadi sangat romantis. Bahkan jembatan ini pun dikasih namanya Love Bridge ya. Jadi wah. Yang Mingsan, ini kalau yang Mingsan ini boleh bilang gunung di tengah kota ya untuk Taiwan. Sebenarnya Taiwan sendiri kita tahu 55% itu pegunungan. Nah kebetulan ini pegunungan yang ada di tengah kota yang mudah sekali akses untuk ke sana. Karena ada bus langsung dari Taipei Main Station menuju ke sana langsung, dan di sana boleh bilang climbingnya atau hikingnya itu juga nggak terlalu terjal. Jadi boleh bilang kadang-kadang untuk orang kota sendiri juga mereka bisa bersantai di sana. Nah, di sini itu 4 musim juga boleh bilang pemandangannya berbeda ya. Seperti kalau musim sakura, dia juga bunga sakura. Meskipun tidak sebanyak Wuling tadi, tapi kalau seandainya waktunya singkat dan hanya ada di kota Taipei, boleh pas lagi musim sakura boleh ke sini. Kemudian juga kadang-kadang ada bunga lili. Jadi satu hamparan bunga lili. Kadang-kadang juga ada bunga hortia. Nah, bunga hortia itu pas lagi menjelang musim panas ya. Bunga hortia itu bunga yang warna ungu biru ya. Ya. Kemudian juga kalau musim panas ada yang namanya alang-alang. Jadi lautan alang-alang. Itu juga boleh bilang tempat foto yang oke banget. Jadi jangan aneh kalau pas Anda ke sana, Anda bisa melihat orang yang berpakaian tuh seperti putri, tapi kok di gunung bukan nyasar ya. Itu karena mereka juga hunting untuk tempat-tempat bagus biar bisa dimasukkan ke IG mereka untuk foto-foto yang luar biasa.
Jadi Peto ini tadi deketan dengan Yangmingshan ya, karena Yangmingshan itu adalah gunung berapi ya, gunung berapi yang masih aktif di Taiwan di Oke. tengah kota Taipei. Jadi kalau teman-teman ke sini, jangan lupa pada saat musim dingin, teman-teman bisa cobain hot spring di daerah Peto di sini. Jadi di sini ada hot spring yang public, di mana teman-teman pakai baju swimming aja, atau mungkin teman-teman bisa ke hotel-hotel karena banyak pilihannya di sini. Ya, terus udah gitu di sini pun teman-teman bisa melihat karena daerah Peto ini dulu daerah perumahan orang-orang Jepang ya, karena Taiwan kan dulu pernah dijajah Jepang. Jadi di sini banyak gang-gang kecil yang sangat-sangat Japanese banget, terus udah gitu perpustakaan dan rumah-rumah yang dulu seperti Jepang punya. Jadi sangat unik di sini. Ini kita ke X-Park Aquarium. Nah, ini adalah bisa dibilang pendatang baru kita di tahun 2020 ya, baru buka ya, opening di bulan 7 ini. Nah, X-Park Museum ini bukan X-Park Aquarium ini dia kerjasama dengan Yokohama Aquarium ya, jadi sama-sama satu sister brother ya, satu ini. Jadi di dalam sini bisa melihat semua yang imut-imut termasuk jellyfish ya. Ini tempat Instagram banget kalau mau foto di sini ya. Jadi di sini bisa foto dengan jellyfish, penguin ya, dan ikan-ikan, semua jenis ikan sampai ikan hiu ya, semua di Lala Mountain. Lala Nah, Mountain. ini Lala Mountain ini lokasinya di daerah Taoyuan ya, dekat dengan International Airport, sekitar 2 jam perjalanan. Di sini teman-teman yang suka hiking tapi nggak mau susah-susah dan mau melihat giant tree di Taiwan yang usianya sudah sampai ribuan tahun, bahkan 2.800 tahun ya, pengen rasanya memeluk itu pohon seperti apa, nah teman-teman bisa ke Lala Mountain. Nah, di sini kalau lagi musim panas ya, jangan lupa untuk makan buah peach, karena lagi musim buah peach, teman-teman bisa petik dan bisa cobain ya, sampai ke steam ikan pun ada dikasih buah peach. Penasaran kan seperti Karena apa lagi rasanya? musimnya ya, lagi Iya. musimnya ya. Lihat ya, HK Pepu All Street. Jadi ini adalah tempat kediaman, lokasinya di barat, di daerah Miaoli, daerah Hsinchu sana. Di sini kebanyakan yang tinggal adalah orang-orang HK ya. Jadi dengan sini banyak budaya HK yang kita bisa pelajarin. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalau ke sini selain foto-foto rumah-rumah HK yang sangat unik bentuknya seperti bulan sabit, teman-teman juga bisa cobain DIY leca. Ya, jadi itu dari rempah-rempah dan juga dari kacang-kacangan ya. Itu menandakan artinya kerja keras orang HK ya. Jadi sebelum minum teh aja mesti tumbuk dulu ya. Nah, kalau lihat di sini mungkin mesti lihat gambar berikutnya, yang mana ini boleh bilang stasiun terindah di Taiwan. Kalau terdunia itu kedua, namanya Formosa Boulevard Station. Jadi tempat ini harus dikunjungi kalau ke Kaohsiung. Ini apa boleh bilang ya terkenal dengan Dome of Light-nya, ini yang namanya Dome of Light-nya, dengan ketinggian dengan diameter itu 30 meter persegi, luasnya itu sekitar 2000 meter persegi. Jadi ini apa namanya, semuanya itu kaca-kacanya berpakai mosaik itu sebanyak 4.500 panel kaca. Nah, next ini kita masih lagi di kota Kaohsiung. Nah, tadi kita di MRT, kita sekarang ke simbol ikoniknya kota Kaohsiung ya, di Choing Lotus Pond di sini. Jadi di sini ada 2 pagoda naga dan macan, yang dimana teman-teman ingat kalau mau masuk ke pagoda ini mesti dari mulut naga keluar dari mulut macan. Artinya biar membawa hoki yang makin double dan makin banyak. Ya. Nah, terus di satu daerah sini dia banyak temple ya. Jadi biasanya kalau orang Taiwan tinggal di Kaohsiung, pas saat Imlek mereka akan sembahyang di sini untuk meminta berkah ya di sini. Terus udah gitu karena namanya Lotus Pond, karena dulu di sini banyak bunga lotus ya yang mekar di sini. Oke, tapi sampai sekarang masih ada atau? Sampai sekarang masih ada, tapi nggak sebanyak dulu ya, karena di tahun dipakai 2017 itu dipakai untuk ini water sport ya. Jadinya sekarang udah nggak. Kita ke Rainbow Village. Oh, Rainbow Village. Ini satu kawasan sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi begitu sampai ke sana, kayaknya jepret-jepret fotonya nggak bakalan habis-habis nih. Karena ini satu perkampungan kecil yang sebenarnya ini adalah perkampungan dari veteran Taiwan. Jadi ada satu kakek, ini yang veteran, yang saat ini sudah berusia 90-an tahun. Nah, pada saat itu dia gambar-gambarin tembok-temboknya, udah gitu kemudian yang lainnya juga ikut. Malah menjadi salah satu tempat yang paling ternama nih untuk kota Taichung. Dengan akses yang cukup dengan akses yang mudah ya untuk sampai ke sini.
di sini ya. Iya, jadi di berbagai sudut dari sisi manapun, karena gambarnya juga ada cukup berbeda-beda. Dan kalau Anda perginya pas hari Sabtu Minggu atau waktu-waktu tertentu, di mana kadang-kadang ada orang tuh dengan patung Iron Man. Nah, itu bisa berfoto bareng dengan Anda dan bahkan dia bisa mengajari Anda tuh untuk gaya-gaya yang boleh bilang gaya-gaya unik bersama dia. Nah, tadi kita habis dari Rainbow Village. Nah, di lokasi yang nggak terlalu jauh, ya ini kita di Tung Hai University. Di sini teman-teman bisa melihat arsitektur chapel, ya gereja yang masih dipakai ya setiap minggunya, tetap masih ada ibadah di sini. Nah, ini salah satu chapel yang dulu dibangun oleh Mr. IMP ya, yang bisa dibilang sekarang termasuk arsitek ya. Beliau memang sudah meninggal sih sekarang, tapi dia punya salah satu yang terkenal selain Louvre Memorial Chapel ini adalah teman-teman nih mungkin pernah ke Paris, ke Louvre Museum ya, yang piramid kacanya itu juga salah satu hasil karyanya juga. Ini mata ya, dokter mata, makanya sekarang namanya tuh eye-nya pakai eye mata, krimnya itu pakai scream, jadi menjerit. Miyahara Ice Cream. Nah, di sini itu sebenarnya sih adalah tempat jual souvenir dalam bentuk makanan, yang mana kemasannya itu yang luar biasa. Jadi beragam ya, seperti misalnya kalau seandainya jual teh itu menggunakan kemasan seperti piringan hitam, kemudian juga ada juga yang kue nastar lah dengan kemasan seperti kotak perhiasan dari zaman kuno dan lain sebagainya. Oh, yeah. Nah, di sini di lantai 2-nya ada restoran, kemudian juga ada kalau seandainya karena kalau tiap kali ke sini, Fahri berapa kali ke sini selalu mau beli es krimnya itu nggak kedapetan, ngantri. Kalau ketahuan itu ya nggak boleh, namanya nggak minum bubble tea di sini ya. Nah, di Taiwan kita banyak sekali toko-toko bubble tea. Nah, ini salah satu toko bubble tea yang pertama ya, yang katanya menciptakan bubble tea ya, Chun Sui Tang. Jadi di sini bubble tea-nya itu luar biasa. Kenapa namanya luar biasa? Karena dia punya size itu 2 kali lipat daripada bubble tea yang biasa kita minum. Ya, terus segitu dia punya bubble juga sangat kenyal ya. Karena orang Taiwan suka makan kenyal. Ya, jadi di sini jadi banyak itu bubble-nya kenyal-kenyal, terus udah gitu unik. Terus juga ada talasnya ya, biasa juga dicampur dengan talas di sini. Nah, selain itu teman-teman juga ada makanan asin yang lain seperti beef noodle ya, atau tancai noodle di sini ya, yang teman-teman bisa cobain. Kalau udah ke Taiwan mesti yang namanya ke pasar malam. Nah, pasar malam ini ada di Taipei ya, memiliki ciri khas begitu Anda mau masuk itu biasanya disambut dengan wewangian yang kalau menurut Fona itu adalah wangi ya, Fona ya. Wangi. Yaitu bau dari stinky tofu. Jadi di sini kanan kiri isinya semua makanan ya. Jadi teman-teman siapkan perut di sini dari masuk sampai terakhir ya. Banyak sekali makanan-makanan kelas unik di sini yang mesti dicicipi. Waduh, lagi makan dulu kayak ini. Ini black pepper bun. Oke, black pepper ya. Nah, ini makanannya unik banget karena ini bisa dibilang cemilannya orang Taiwan ya di sini ya. Jadi di sini adonannya seperti yang Rifona bilang ya, orang Taiwan tuh suka makan yang kenyal. Adonannya black pepper bun ini pun juga kenyal ya, agak-agak kenyal dia punya rotinya. Terus di dalam ya itu ada daging cincang yang dikasih spring onion ya. Taiwan juga terkenal dengan spring onionnya yang manis ya. Jadi dia bikin rasanya sangat juicy di sini. Terus cara pembakarannya itu punya unik karena dia pakai clay oven yang kayak seperti bikin roti India yang ditempel di samping clay ovennya. Oyster omelet, wah ini makanan yang khas Taiwan banget ya, karena Taiwan itu banyak oyster ya. Jadi di sini oyster ini biasanya dicampur dengan telur dan air sagu dan dikasih sayur. Jadi sehat banget. Di dalamnya tuh dia lembut, terus di luarnya itu tuh garing ya, karena kan digoreng ya. Terus nanti akan dikasih satu saus warna merah yang tapi rasanya tuh manis. Iya, atau orange, rasanya tuh manis, nggak pedes sausnya. Nah, jadi oyster omelet ini ciri khas makanan khas Taiwan, makanan kecil ya, kita makanan jajanan Taiwan ya. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa dicobain ya. Nah, biasanya kalau orang Indonesia setiap pasar malam ada ya. Setiap pasar malam pasti ada jual
makanan ini. Jadi habis makan, kita sekarang diet dulu, kita hiking dulu ke gunung ya. Kita ke Hualien, ke sini Gunung Batu ini yang terkenal sebagai tempat untuk melihat orange lily. Jadi setiap musim bulan September, Oktober ya, 2 bulan ini orange lily lagi mekar ya. Dan ini totalnya ada sekitar 400 hektar luasnya ya, bukit-bukit ini. Jadi teman-teman ke sini jangan lupa untuk foto, pakai baju yang cantik, pakai lipstick ya. Nah, ke sini mesti action untuk foto. Nah, terus udah gitu setelah foto selesai, teman-teman bisa beli souvenir orange lily yang dimana orange lily itu bisa buat masak kuah, bisa buat dimakan loh, cemilan. Mhm. Nah, kalau Selinat Market, selain ayam hot star ini yang katanya lebih besar dari muka kita kali ya. Dan biasanya kalau ini langsung makan di tempat kalau Farid anjurin. Jangan dibawa pulang karena dia tepungnya itu agak sedikit dicampur dengan kanji. Jadi kalau seandainya sudah dingin itu bakalan lembek, tidak crunchy. Nah, kemudian di Selinat Market ini juga di lantai basementnya itu jual makanan semua. Jadi kalau seandainya itu Anda jangan bingung loh, kok di sini nggak ada jual makanan. Nah, mereka makanannya biasa di pusat ini dibawa biar kelihatannya lebih bersih. Sementara di atas kebanyakan adalah permainan-permainan atau juga ada beberapa makanan sih tapi tidak sebanyak di bawah. Jadi untuk ke sini juga mereka dipisahkan dengan jelas ya antara kawasan untuk makanan dan permainan, juga ada kawasan yang dimana untuk jual baju, jual souvenir dan lain sebagainya. Dan kalau di sini bagi Anda yang bisa untuk makan B2, boleh coba nih yang namanya kuah pao atau yang namanya itu adalah burger Taiwan. Burger Taiwan ya karena bentuknya seperti burger ya, hanya rotinya itu dari boleh bilang kulit bakpao yang dikukus. Manto kalau di Indonesia. Kemudian juga ditambah dengan daging, sedikit sayuran dan juga ditambah dengan bumbu kacang biasanya. Itu ciri khasnya. Tapi pasti B2 ya. Pasti ada B2. Boleh daging lain nggak ada ya? Pilihan lain B2. Dia hanya bisa pilihannya. Kalau untuk yang diet bisa bilang katanya souro. Jadi dalam arti itu daging kurus. Kalau seandainya normalnya itu lemaknya luar biasa. Kalau seandainya normal, beli normal. Jadi jangan pikir wah kok dikasih lemak semua. Karena memang sebenarnya itu lemak, banyak lemak setengah-setengah. Jadi kalau seandainya Anda kurang suka lemak bisa bilang, oh saya maunya yang souro atau daging kurus. Nah, habis makan samban langsung kita olahraga lagi nih ya, Fon ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kita langsung ke Alisan ya. Nah, ini bisa dibilang ikoniknya pegunungan di Taiwan ya. Nah, jadi kalau teman-teman ke sini, teman-teman pasti akan merasakan kebanyakan 5 hal ya. Jadi teman-teman bisa cobain sunrise-nya di sini. Terus teman-teman bisa melihat lautan ini apa sih lautan awan di sini. Terus gitu teman-teman bisa cobain dia punya hutan forestnya yang banyak bambu di dalam, udah gitu naik kereta api di dalam ya, kereta api forest di dalam. Ya, jadi di sini banyak hal yang teman-teman bisa cobain dan termasuk teman-teman bisa merasakan di Taiwan itu semua pegunungan-pegunungan Taiwan termasuk pegunungan yang sering ini ya turun ini apa namanya foggy ya. Jadi lebih berkabut ya pegunungan-pegunungan di Taiwan. Jadi kalau teman-teman jam 2, jam 3 di sini di Alisan ya itu sudah mulai nggak kelihatan kakinya ya karena seperti lagi berasa terbang ya karena sudah mulai berkabut. Nah ini Sanxiantai ya. Kalau kita translate artinya tuh adalah 3 dewa ya sini. Jadi ceritanya tuh dulu katanya di sini ada 3 immortal dewa yang pernah turun terus udah gitu ngopi kali ya di sini ya. Nah, jadi ini mulai terkenal di sini. Nah, terus di sini biasanya tempatnya yang paling ramai itu pada saat lagi end of the year orang-orang lagi mau melihat matahari terbit pertama di Taiwan. Jadi selain tadi yang di Fort Lighthouse ya yang di Santiago itu teman-teman bisa ke Sanxiantai kalau lagi berada di Taitung ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melewati jembatan yang bentuknya seperti naga. Terus udah gitu kalau lagi di atas tuh ya rasanya tuh seperti lagi jalan di atas laut ya, di atas air ya. Ya, itu suasananya asik banget, seru banget. Terus nanti teman-teman bisa nyebrang ke pulau kecil ya, pulau kecil yang paling ujung itu. Mesti ini juga mungkin kalau bagi Anda yang pernah ke Taiwan biasanya pasti tidak pernah ketinggalan ya untuk datang ke Chiang Kai-shek, Balai Peringatan Chiang Kai-shek.
yang mana itu merupakan ikon dari Taipei. Nah, di sini luasnya itu sekitar 25 hektar dengan gedung warna putih dan biru. Nah, jadi kalau seandainya Anda datang ke sini juga bisa menggunakan akses MRT ya. Akses MRT dengan nama juga Chiang Kai-shek Memorial Hall MRT Station. Nah, keluar di pintu keluar 5. Setelah itu Anda jalan cukup jauh sih untuk menuju ke gedung ini, tapi pas saat Anda jalan itu Anda bisa foto kiri kanan, karena foto kiri kanannya itu juga ada gedung opera yang boleh bilang bentuknya juga lumayan unik. Nah, saat itu Anda bisa balik menghadap ke depan, foto, kemudian menghadap ke belakang juga foto. Setelah itu baru naik masuk ke gedung tersebut. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui sejarah dari presiden pertama Taiwan, yaitu Chiang Kai-shek, itu silakan bisa, karena museumnya itu menceritakan dari sejak lahir hingga sampai ia wafat. Kalau Anda jalan sendiri di Taiwan, di Taipei, nah dengan line biru juga, line MRT biru dari Chiang Kai-shek, hanya dengan 1 stopan saja, 2 stopan, itu sampailah ke Ximending. Nah, Ximending ini boleh bilang tempat ABG ya, atau biasanya orang bisa menyebutnya sebagai Shinjuku-nya Taipei, Shinjuku-nya Taiwan. Karena memang di depannya sendiri ada tulisan Shinjuku, tapi dalam tulisan bahasa Mandarin. Nah, di sini juga merupakan semi pasar malam. Jadi dibilang pasar malam ya tidak seperti pasar malam yang lainnya, karena lebih banyak pertokoan. Nah, kalau Anda tidak kesempatan makan ayam tadi hot star, di sini juga ada ayam hot star. Kemudian juga ada yang namanya Sinfutang bubble tea. Oh, Sinfutang, ya. Iya, dan di sini juga ada nih restoran baru, ya, restoran yang menyediakan untuk menu yang semuanya serba bubble, makanan ya, bukan minuman ya. Jadi hot pot dengan bubble dan milk tea, rasa bubble. Nah, di sini selanjutnya tentu saja kalau Anda ke Ximending pasti Anda tahu yang namanya Acong flour rice noodle atau Acong mianxian, misua. Misua ini juga biasanya di sana orang di situ tidak disediakan tempat duduk, jadi Anda harus makannya berdiri. Mungkin hanya disediakan 3-4 bangku untuk yang disabilitas atau mungkin orang tua. Tapi selebihnya Anda harus berdiri. Nah, jangan lupa pada saat Anda membeli, nah di sampingnya itu ada tambahan bumbu ya. Bumbunya yaitu bawang, kemudian juga cuka dan cabai. Dan cabainya, nah cabai ini benar-benar selera Indonesia nih, cukup pedas. Sekarang kita langsung naik ke Bukit Chufen. Nah, wah ini mungkin teman-teman sering dengar ya, mungkin kalau lihat berita show travel ya, Chufen ya, karena ini adalah kota tambang emas di Taiwan ya, di sini banyak sekali emas ya, tapi nggak ada bukan Mas Eko atau Mas Bambang ya di sini ya. Mas ya, Mas di sini ya. Nah, jadi di Kecilvan sini teman-teman jangan lupa untuk foto-foto karena dia kota berbukit ya, ada banyak tangga-tangga. Jadi dia banyak buat foto tuh cocok banget. Apalagi di sini banyak tea house ya. Jadi teman-teman bisa foto seperti ini di Ame Tea House ya, yang ada lampionnya. Nah, terus udah gitu kalau lagi ke sini, teman-teman cobain kulinernya. Karena di Chufen Village ini kulinernya tuh yang paling terkenal. Jadi ada seperti bakso ikan, ada Funyun. Funyun itu yang terbuat dari ubi dan talas yang ya dan dimasak. Jadi rasanya itu kenyal-kenyal seperti bubble tea ya. Terus udah gitu tapi dia bisa dibuat dingin dan panas. Lebih besar daripada bubble tea lah ya, dia punya Funyun. Nah, terus di sini teman-teman yang suka ngeteh ya, pengen cobain teh, teman-teman bisa minum teh di sini ya. Terus udah gitu nanti ada makanan-makanan kecil sambil melihat view bukit-bukit pegunungan di daerah Chufen. Kita ke air terjun Sufen ya. Jadi Sufen ini tetanggaan dengan Chufen ya. Nah, jadi itu 9 artinya, ya, ini 10. kalau jadi tetanggaan. Tapi sejam ya. Tetanggaan tapi masih sejam perjalanan naik mobil ya. Nah, kalau teman-teman sampai di Sufen, teman-teman mau melakukan 2 hal. Yang satu adalah teman-teman bisa lepas lampion di sini, lantern. Terus udah gitu yang kedua teman-teman bisa melihat air terjun di sini. Nah, air terjun ini dulu dipakai untuk tempat tenaga kerja listrik buat penambangan batu bara ya, karena daerah Sufen ini dulu penambangan batu bara semua. Kalau Chufen itu kan tambang emas, kalau Sufen itu batu bara di sini.
Nah, ini yang tadi aku bilang, ini yang dessert Funyun yang sangat terkenal di daerah Chufen. Ya, jadi Oh Funyun itu yang betul. warna kuning dan warna Ungu warna ya. ungu ya, yang Talas talas ya? itu. Iya talas itu. Ya, soalnya kalau zaman dulu itu tuh orang-orang yang kerja di tambang emas dan tambang batu bara, mereka butuh energi lebih banyak lagi. Jadi selain makan nasi, biasanya mereka tuh udah cepet lapar kan. Jadi mereka mesti makan ubi dan talas ya. Nah, ini salah satu dessertnya. Jadi sampai sekarang tuh terkenal banget di Taiwan. Nah, terus udah gitu di sini teman-teman bisa tambahin lagi dengan seperti kacang merah, kacang hitam ya, terus udah gitu bubble ya segala macam. Jadi bisa bikin kreasi yang berbeda di sini. Ya, Tapi mesti dicobain talasnya yang sangat. Dessert ini salah satunya itu seperti yang di ini Xian Yu Xian. Xian Yu Xian ini yang Itu mid fresh, fresh. meat fresh ini yang salah satu yang paling gampang kita temuin ya di kota Taipei. Ini teman-teman bisa ke sini, di sini banyak pilihannya. Teman-teman juga bisa cobain tangyuan, onde-ondenya, plus teman-teman bisa cobain cincaunya di sini. ya. Nah, ini kalau kita ke Taipei Zoo. Nah, ini Mengakurin kita muka akan gitu melihat maksudnya. ya something yang cute ya. Kita ketemu Tuan Yuan Yuan di sini ya. Nah, jadi Tuan Yuan ini nama panda yang sekarang sudah jadi papa mama ya. Nah, jadi di sini Taipei Zoo ini teman-teman selain bisa melihat binatang-binatang dan tentu saja bisa ketemu dengan Tuan Yuan Yuan, teman-teman juga bisa cobain naik cable car gondola di sini sampai ke daerah Maokong. Nah, itu termasuk gondola paling panjang di Taiwan ya, karena panjangnya ada 4 kilo. Mau sekitar 20-25 menit ya. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan slow enjoy naik gondola. Terus gondolanya juga ada dua pilihan, gondola yang biasa ataupun yang kristal gondola ya. Buat teman-teman yang pengen lebih experience lagi ya, pengen cobain ya naik gondola yang transparan seperti apa. Nah, itu coba yang kristal gondola. Nah, ini naik nanti teman-teman akan sampai dari Taipei Zoo Station sampai ke Maokong Cable Car Station di atas. Ya, Ini totalnya 4 hanya 4 kilometer station ya. doang. 4 Iya, kilometer dari 4 kurang ya. kilo. Ke Tassi. Nah, Tassi ini lokasinya di daerah Taoyuan, ya dekat dengan Taoyuan International Airport, 1,5 jam kita drive dari sana. Nah, kalau teman-teman ke sini jangan lupa melakukan dua hal, makan, satu, foto yang kedua. Ya, apa yang mesti dimakan? Teman-teman cobain di sini adalah tahunya ya, dry tahu ya, tahu yang dikeringin ya. Nah, terus sudah gitu kalau Mandarinnya kita bilang namanya tokan ya, karena di sini dry tahunya yang terkenal sekali. Terus udah gitu yang kedua jangan lupa untuk foto dengan bangunan-bangunannya karena di sini bangunannya yang agak-agak unik ya, karena ada campuran antara Western dan Fujian ya. Kita bilang namanya Baroque style di sini nama bangunannya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya ada seperti kolom-kolom dan segala macam. Terus dari Tassie All Street teman-teman bisa lanjut ke Tassie Tea Factory ya karena nggak terlalu gitu jauh ya. Nah ini salah satu tea factory terbesar ya sekitar tahun 1930-an ya dibangunnya tea factory ini. Nah di sini yang paling terkenal itu adalah pu'ercha. Pu'ercha itu adalah teh yang difermentasi dan tidak ada waktu expirednya. Jadi semakin lama malah tehnya kualitasnya semakin bagus. Seperti wine ya, seperti wine ya. Seperti wine. Dan untuk para wanita, nah ini cocok banget karena puasa ini adalah teh diet. Ini ke tempat membuat penjemuran kesemek ya berarti ya? Yang biasanya sekitar bulan 10 ya, Pon ya? Bulan 10 yang 10 kemarin bulan kita 10 jam pergi 11 itu ya, ya. foto-foto. Jadi ini pada saat kesemek ya biasanya kesemek di sini setelah dikupas kemudian dijemur, dikeringkan. Jadi buat teman-teman kalau ke Taiwan pada saat musim kesemek itu teman-teman bisa cobain ke daerah Hsinchu di sana ya. Karena selain bisa cicipin, teman-teman bisa foto-foto dengan kesemek di sana. Ya, dan teman-teman juga bisa pegang dan memetik buahnya di sana. Terus dari sana teman-teman bisa lanjut lagi karena satu lokasi di Hsinchu, teman-teman bisa ke Lavender Cottage. Nah, karena lokasinya di atas bukit, jadi tempat ini sangat unik ya. Kenapa unik? Karena di sini punya lavender itu dia 4 musim semua berbunga, tapi warna bunganya beda-beda. Kalau lagi musim panas bunganya warna ungu, kalau seperti sekarang lagi musim dingin bunganya warna merah dan warna orange.
ya. Jadi unik banget ke sini. Terus di sini banyak kafe. Jadi buat teman-teman yang lagi mau mencari tempat buat ngafe, ngobrol, duduk-duduk dan foto-foto ya, salah satu pilihannya teman-teman bisa ke sini. Nah, Iya. di Smagus ini lokasinya dia lebih di dalam ya, di daerah Sinchu, tapi dia di dalam pedalaman pegunungan. Di sini teman-teman bisa melihat kehidupan masyarakat aborigin di Taiwan ya. Terus udah gitu teman-teman juga bisa merasakan alamnya di sini yang masih asli ya. Jadi masih belum diapa-apain ya, masih asli. Nah, terus teman-teman juga bisa foto-foto dengan giant tree ya, karena di Taiwan juga banyak sekali hinoki ya, pohon-pohon hinoki, giant tree, cypress punya yang besar. Nah, terus udah gitu di sini asiknya itu adalah di sini dia nggak banyak tempat tinggal hotel. Jadi di sini teman-teman itu mesti camping. Ya, jadi buat teman-teman yang suka camping ya, cobain camping di sini. Terus kalau malam harian nanti teman-teman bisa barbekyuan bersama dengan suku aborigin karena mereka suka barbecue kalau malam ya. Jadi cobain sesuatu yang berbeda aktivitasnya. Ya, ini Miaoli memang terkenal dengan stroberinya dan itu biasanya kalau musim dingin ya. Sementara kalau musim panas juga ada yang namanya ladang tomat. Jadi pada saat itu kita bisa petik tomat. Nah, pada saat musim stroberi bisa petik stroberi. Nah, stroberi di Taiwan tuh lebih besar jauh dibandingin di Indonesia kalau menurut Farini ya. Dan rasanya juga lebih mantap, tidak terlalu asam. Jadi Anda sendiri yang bisa petik, kemudian petik dapat seberapa banyak Anda timbang dan bayar sesuai dengan yang Anda petik. Strawberry, iya. Jadi kalau teman-teman ke sana, teman-teman selain bisa melakukan aktivitas buat petik strawberry, terus udah gitu bisa foto-foto dengan strawberry. Di situ ada strawberry factory ya. Jadi strawberry yang dibikin jadi wine dan segala macam sampai sosis strawberry pun ada di dalam. Nah, terus kalau teman-teman ke sini lapar habis petik-petik, teman-teman mesti cobain hot pot susu strawberry yang sangat ikonik di sana. Nah, ini katanya sih bisa dibilang tempat paling romantis melihat sunset di daerah Miaoli. Ya, jadi di sini daerah Hsinchu dan daerah Miaoli di Taiwan itu bisa dikenal sebagai kota angin. Jadi di sini kita banyak sekali windwheel yang teman-teman tuh benar-benar bisa langsung face to face, langsung berdiri di bawahnya ya. Nah, di situ. Terus udah gitu teman-teman bisa foto. Terus udah gitu tempat ini juga karena tempat ini di depannya itu semuanya langsung ini laut bagian barat ya, laut Cina bagian timur ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat view laut, teman-teman bisa foto dengan sunset, terus udah gitu di sini teman-teman bisa merasakan ini ya, windwheel segala macam. Jadi tempatnya tuh romantis banget di sini. Nah, ini kita juga satu lokasi di daerah Miaoli. Jadi Miaoli itu kalau menurut saya tempatnya banyak tempat main yang unik ya dan tempat yang vintage ya. Nah, ini kita di Longteng Bridge yang dulunya itu dipakai di belakangin sini ada satu yang seperti batu bata warna merah yang sudah putus ya Longteng Bridge-nya. Nah, tapi dia punya track trennya itu masih dipakai sampai sekarang dan dijadikan tempat main. Jadi teman-teman di sini bisa mengendarai teman-teman punya kereta api sendiri ya. Jadi satu kereta api itu buat berempat ya, teman-teman bisa naik. Terus udah gitu nanti di tengah-tengah ada banyak stop di mana-mana seperti di Luntong Bridge, teman-teman bisa stop dan foto-foto di sana. Ini di daerah Taichung ya, di Ufeng Lin Family Garden. Nah, kalau teman-teman ke Taiwan, apalagi lagi ke Taichung, jangan lupa untuk kunjungin Ufeng Lin Family. Jadi Ufeng Lin Family ini termasuk 5 family terkaya di Taiwan waktu di abad 18 ya. Rumahnya aja, luasnya aja ada 1 hektar ya di dalam ya. Itu baru rumahnya doang loh, belum tamannya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa melihat yang paling indah, yang paling lengkap ya, satu kompleks perumahan untuk satu family aja ya, Lin Family ya di sini. Terus udah gitu di dalam teman-teman bisa foto, terus bisa cobain ganti kostum ya. Jadi bisa ganti baju kostum seperti Shanghai punya kostum tahun 1920-an di sini. Di Sinse Castle Taiwan, wah pasti pada penasaran. Di Taiwan ada castle ya? Wah, ini castle buatan ya, tapi yang memang temanya tuh medieval di sini. Jadi buat teman-teman yang suka foto serasa seperti di Eropa ya, terus udah gitu yang unik di sini, teman-teman bisa ke Sinse Castle ya. Nah, kalau teman-teman pas ke Sinse Castle, jangan lupa untuk main di sekitarnya karena Sinse Castle tuh terkenal dengan perkebunan jamur, udah gitu dengan Sinse Flower Garden ya. Jadi pada saat seperti sekarang ya lagi musim bunga itu indah sekali buat foto.
Sekarang ini lagi musimnya ya, orang bosen tinggal di hotel, jadi mereka ingin camping, tapi juga nggak mau susah, itu istilahnya. Mau juga dapat yang enak, dapat yang nyaman, tapi juga mau ikut ngetren. Nah, ini glamping ya. Glamping ini selain di Nantou juga banyak di beberapa tempat sih. Nah, salah satunya ya itu yang sekarang kita lihat yaitu di Nantou, di mana kalau seandainya Sabtu Minggu mereka juga ada fasilitas seperti barbecue dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kemah di sini ya, boleh bilang jauh berbeda dengan di Indonesia. Kemah di sini biasanya untuk kemah biasa aja udah boleh bilang disediakan fasilitas untuk kamar mandi, kemudian juga listrik dan lain sebagainya. Apalagi dengan glamping. Ini salah satu makanan yang mesti dicobain kalau teman-teman pergi ke Nantou. Ya, ini bukan cuman grill chicken biasa aja, ya karena chickennya ini di Taiwan tuh jarang namanya ada ayam kampung ya. Jadi ini termasuk ayam kampungnya. Kita bilang namanya ayam Dayaknya di Taiwan di sini ya. Nah, udah gitu di sini dia grillnya tuh di dalam clay oven ya, di dalam kayak guci yang terbuat dari bukan batu, tanah liat ya. Terus udah gitu uniknya di bawah setiap ini ayamnya itu tuh ada kayak satu panci kecil. Jadi dia slow roasted, terus udah gitu ayamnya punya essence tuh nanti akan menetes ke bawah. Nah, jadi cara makannya tuh nanti teman-teman justru essence ayamnya itu akan dijadikan saus ya. Jadi ayamnya itu di dalam tender, di luarnya crispy. Resort farm itu yang luas sekali ya. Dan yang terakhir terbaru sih dibangun jembatan di sepanjang ini samping pegunungan. Jadi kalau seandainya itu Anda bisa melalui jembatannya untuk berfoto-foto ria. Selain itu juga ada kayak seperti Swiss Garden yang menghadirkan seperti kincir angin untuk berfoto. Dan kalau seandainya Anda kesananya pas Sabtu Minggu itu juga ada pertunjukan yang namanya menguluti domba. Jadi seperti di Australia. Kemudian juga ada kuda show. Nah, ini kita sekarang balik lagi ke kota Taipei. Kita main ke mall ya. Jadi di Taiwan tadi selain Taipei 101 kompleks daerah Xin-Yi District punya mall, teman-teman bisa ke daerah Nehu. Nehu itu kita bilang namanya Silicon Valley-nya Taiwan ya, yang di Taipei punya. Nah, di sini teman-teman bisa cobain ke Miramar Entertainment Park karena dia selain mall dia ada gabungan dengan entertainment. Jadi ada sinema, terus udah gitu ada kincir angin ya yang di atasnya. Terus udah gitu di sini banyak bar, udah gitu banyak restoran-restoran unik ya. Terus udah gitu juga banyak restoran top fine dining di satu kompleks ini. Ya, itu yang seperti yang bilang fine diningnya. Salah satunya ini bukan di Miramar tapi dekat sekitarnya ya. Di daerah yang mana ini juga ya restoran yang mendapat Michelin Star. Yang pasti nih ini untuk restoran ini kalau seandainya Anda mau ke sini itu jauh-jauh hari mesti booking. Ya mungkin minimal 3 bulan. Jadi jangan pikir setelah sampai di Taipei mikir-mikir baru booking. Ya itu pasti udah telat sih. Jadi ini adalah salah satu cara makan paginya orang Taiwan ya. Jadi kalau Anda datang ke Taiwan, mungkin bisa juga pilih penginapan yang tidak menyediakan makan pagi dan saat itu Anda bisa makan pagi ngincer untuk makan paginya Taiwan. Salah satunya yaitu ya Fulkang ini. Nah, yang Farini ingin perkenalkan adalah itu ya susu kacang asin ya. Yang mana susu kacang asin di Indonesia belum ada. Nah, susu kacang asin ini bukan berarti susu kacang hanya ditambah garam jadi asin, tetapi itu dicampur dengan telur, kemudian juga dengan seperti ikan teri, cuma ikan terinya lebih putih dan lebih kecil. Dan setelah itu ditambah dengan cakwe, daun bawang, dan juga cuka. Nah, kalau ini adalah makan mie sapinya Taiwan. Karena kebanyakan orang juga mengenal ya Taiwan dengan mie sapinya. Nah, salah satunya adalah Yongkang Beef Noodle, yang mana ia pernah mendapatkan istilahnya juara pertama untuk festival mie sapi noodle, mie sapinya Taipei, yang diselenggarakan setiap tahun mulai dari tahun 2011. Nah, ini kita lagi di Addiction Aqua. Tadi kalau kita habis makan mie sapi, pengen cobain yang lain ya. Nah, teman-teman yang bagian suka seafood, makan fans seafood, mesti ke Addiction Aqua Development di sini ya. Ini seperti kayak supermarket dan seperti pasar ikan. Jadi teman-teman bisa beli fresh punya, terus udah gitu nanti langsung dimasak, atau teman-teman langsung makan di restorannya pun ada, atau mungkin yang sudah siap saji di supermarketnya pun juga ada. Jadi banyak pilihan di sini. Terus udah gitu di sini tentu aja mesti makan semua seafood ya, apalagi dia punya kepiting, dia punya ikan tuna, wah luar biasa, mantep.
tadi yang sempat Farin singgung di Rauhenan Market, pada saat Anda sampai di depannya akan disambut dengan wewangian yang menurut Farini, yang menurut Fona adalah wangi, kalau Farini masih tetap mengatakannya bau ya. Itu adalah tahu bau. Tahu bau ini kebetulan di Taiwan ada satu jalan yang namanya Senkeng, ini terkenal dengan berbagai ragam yang namanya tahu bau. Dari yang level 1 ya, Fona, kalau Fona mengkategorikan level 1 hingga level 3. Level 1 itu yang dipanggang, yang digoreng, iya. Digoreng dengan campuran acar seperti kimchi. Kemudian yang level 2 adalah yang dipanggang. Nah, level 3, nah baru yang namanya di steam ya. Itu yang kalau gitu level 4 berarti yang mentah ya, Fon ya? Yang mentah. Iya, jadi uniknya kalau teman-teman suka explorer ya, cobain stinky tofu ini karena stinky tofu ini sebenarnya sehat ya. Jadi selain baunya, tapi dia sebenarnya sehat karena dia tahu yang difermentasi fungsinya sama seperti Yakult ya. Kalau dimakan itu bagus untuk pencernaan kita. Nah, jadi teman-teman bisa cobain dari yang digoreng sampai yang direbus, dimasak, dipanggang ataupun yang mentah ya. Kan jadi banyak pilihan untuk teman-teman cobain. Ya, kita lanjut lagi dengan hotspot ya, hotspot yang buffet. Ya biasanya karena di Taiwan sini juga ada musim dingin dan juga, jadi mereka kadang-kadang ngincar untuk yang namanya hotpotnya itu yang mala. Mala di sini lah berarti sebenarnya sih pedas. Tapi ma itu berarti baal. Jadi ramuannya selain cabai, mereka juga ada tambahan ramuan-ramuan lainnya. Jadi rasa kuahnya itu ciri khas sekali. Saat Anda musim dingin, atau juga musim panas sebenarnya juga ada sih, cuma biasanya lebih ramainya pada saat musim dingin. Nah, di sini dia menyediakan makanan yang berbagai ragam, biasanya buffet, mulai dari daging-daging iris, sampai sayuran, kemudian juga kuahnya juga ada yang dua macam itu bisa, jadi kalau Anda ke sana bisa pilih satu kuah pedas mungkin, satu lagi kuahnya mungkin yang bening biar bisa menetralkan, atau mungkin juga ada kuah kari atau juga ada yang kuah yang susu dari susu. Lanjut lagi makanan juga nih Mas ini. Kalau ini sih mungkin Anda semua pasti tahu ya, yaitu Ting Tai Fung. Di Indonesia sendiri sudah ada. Cuman kalau di Taiwan bedanya menunya pasti lebih lengkap. Lebih lengkap dan tentu saja ya lebihnya karena memang asalnya dari Taiwan, jadi rasanya tuh lebih asli dengan namanya bahan pangannya juga dari Taiwan sendiri. Nah, kalau seandainya Anda memiliki kesempatan, ya langsung cobanya itu di Ting Tai Fung yang pertama, yaitu di Jalan Yongkang. Di Jalan Yongkang, di mana pada saat itu pertama kali dari si pemiliknya yang tadinya cuma jual seperti jual gas, jual minyak, akhirnya karena usahanya sepi, jadi dia jual dumpling. Dan ternyata terkenal sampai sekarang. Mango Ice ya. Jadi buat teman-teman yang ke Taiwan, selain bisa cobain Mango Ice ya, teman-teman bisa ada pilihan lain. Cobain yang lebih modern lagi, yang lebih kreatif lagi. Contohnya seperti crème brûlée ice ya, dimana di atas cheese-nya itu nanti akan dibakar, terus meleleh ke dalam esnya, es serutnya ini ya. Nah, terus udah gitu di sini juga teman-teman bisa cobain banyak es ala Japanese ya. Karena di Taiwan di sini bisa dibilang little Jepang ya, karena banyak barang-barang atau makanan-makanan yang khasnya sangat-sangat Jepang sekali di Taiwan di sini. Tapi dikasih sedikit kreatif dengan Taiwanese flavor di sini. Nah, pakainya namanya yakiniku karena memang sih yang pertama kali mendirikan restoran ini ya itu adalah orang siswa pelajar Jepang yang kebetulan sekolah di Taiwan. Kemudian pada tahun itu dia pikir buka restoran, dan restorannya ciri khasnya yaitu katanya ada sewaktu-waktu dia bisa tiba-tiba bisa pelayannya langsung mengatakan, ayo kita sama-sama kanpei, kita sama-sama cheers. Jadi meskipun Anda tidak kenal nih dengan tetangga-tetangga, dengan yang duduk di samping Anda atau di depan Anda, tapi juga bisa merasakan suasana yang kebersamaan dan sama-sama kanpei. Jadi ciri khasnya juga birnya juga di sana. Di Taiwan banyak sekali bar yang kecil dan unik ya, yang mesti teman-teman cari. Contohnya tuh bar ini ya, R&D. Dia sebenarnya tidak ditampilkan dia punya title atau nama barnya. Jadi teman-teman mesti mencari ke dalam ya, di daerah Sini District di sana. Nah, di bar ini dia nggak ada menu, jadi teman-teman minumannya itu teman-teman bisa cerita ke bartendernya hari ini suasananya seperti apa, lagi pengennya seperti apa ya. Nah, teman-teman bisa share, terus nanti dia akan buatin minuman untuk teman-teman.
Ya, jadi dia nggak ada menu ya. Uniknya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa request minuman apapun di sini. Nah, ini yang namanya nasi bungkusnya ala Taiwan, nasi kotak ala Taiwan. Nah, karena Taiwan sendiri dipengaruhi oleh Jepang, jadi namanya juga tetap bento, bintang. Nah, bento ini biasanya kebanyakan yang paling terkenal adalah bento sesang, karena memang sesang itu memiliki beras, jadi nasinya itu pulen banget. Dan nasinya Taiwan sendiri itu selain seperti di Indonesia, tidak seperti di Indonesia ya. Jadi dia lebih kenyal-kenyal, lebih ke seperti ketan. Nah, kalau untuk bento dari TRA sendiri, kalau kita naik kereta, biasanya kan ada perjalanan yang cukup panjang. Jadi biasanya disiapkan juga untuk makannya di kereta. Nah, kalau kayak gitu Anda langsung jangan protes, karena malah bento TRA itu cukup terkenal. Terutama untuk beberapa titik tertentu, seperti di Fulong, tadi kita sudah jelasin Fulong ya, itu juga ada bento terkenal, Fulong. Kemudian juga ada bento yang di Hualien, karena kita biasanya ke Hualien tuh naik kereta. Nah, itu Hualien. Kalau Hualien karena di sana adalah suku penduduk asli lebih banyak, maka akan dipadukan dengan ramuan, suku Ami dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kembali lagi nih, kita makan bubble, tapi bukan bubble tea ya. Ini bubble-nya dicampur dengan susu murni. Gula merah dimasak. Ini namanya cencutan. Jadi mungkin teman-teman kan kenalnya singfutang ya. Jadi sebenarnya sebelum ada singfutang, ini cencutan ini sudah ada duluan di Taiwan. Nah, orang lokal Taiwan mereka lebih suka minum cencutan di sini. Kenapa? Karena rasanya lebih legit. Manisnya tuh lebih manis di sini. Terus udah gitu dengan fresh milk ya, terus rasanya tuh bener-bener saya pengen minum nih sekarang. Ya, pokoknya enak banget nih teman-teman, mesti cobain ya kalau ke sini ya. Jangan lupa selain sifutang, teman-teman juga bisa cobain cancutan. Nah, ini karena sudah dekat 22 Desember nih. Jadi kita ngomongin onde ya. Tanggal 22 Desember kan adalah saatnya makan onde kan? Iya. Nah, ini ondenya bedanya karena onde yang berisi, yaitu isi kacang, isi wijen, itu pada saat panas-panas ditaruh di atas serutan es. Jadi udah gitu, jadi boleh bilang karena kalau ketan itu dari panas tiba-tiba didinginin itu jadi lebih kenyal. Pas saat dimakan, wah itu melekati hati bukan di gigi ya. Di Taiwan ya banyak sekali toko-toko bakery yang bakerynya tuh sangat-sangat unik. Bahkan di Taiwan itu sampai saat ini kita ada 6 chef bakery yang sudah menang juara dunia untuk bakery ya, kelas dunia punya bakery. Salah satunya ini adalah Yoshi Bakery. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa untuk cobain, dia punya croissant dan dia punya roti yang habis menang kelas dunia punya ya. Rasanya beda banget. Nah, ini juga masih berkaitan dengan roti ya, toast ya. Tapi yang ini adalah ciri khasnya itu isinya itu berbeda-beda dan beragam. Ragamnya sampai kadang-kadang mungkin kita tidak pernah menyangka ya kok bisa gitu dipadukan antara manis dan asin, tapi ternyata pas dimakan rasanya luar biasa. Seperti yang ciri khas di sini salah satunya adalah taro sandwich. Taronya bukan berarti asin manis ya, tetapi dicampur dengan yang namanya abon. Taro abon, seperti yang digambar. Kemudian juga kalau seandainya Anda tidak suka, karena taro juga di Taiwan cukup terkenal, tapi banyak orang Indonesia yang tidak suka. Bisa juga diganti dengan yang namanya ada dari ubi, kemudian juga ada yang asin dari daging burger atau ayam dan lain sebagainya. Ini jagung spesial namanya jagung bakar ya. Aduh, ngomong jagung bakarnya. Jadi kalau teman-teman ke pasar malam, terutama teman-teman lagi jalan-jalan ke kota Tainan, jangan cobain jagung bakar di sana. Karena jagung bakar di kota Tainan ini lebih unik ya. Karena dia bakarnya itu sebelum dibakar, jagungnya ini ditaruh di dalam ini ya, batu-batuan ya. Jadi di dalamnya itu tetap masih juicy. Habis itu dibakar ya, terus luarnya itu kan crispy ya dengan bumbu sacha yang di Taiwan ya, jadi bumbunya itu bumbu kacang yang asin. Nah terus udah gitu ditambah dengan cheese dan udah gitu wah mantep banget deh. Kalau teman-teman suka pedas, teman-teman bisa tambah lagi cabai ya, jadi ada bubuk cabainya.
Jadi saya bawa pulang nih oleh-oleh yang ya bisa dibilang yang mesti dibawa pulang ya. Kalau misalnya datang pulang dari Taiwan Ya. jangan lupa untuk bawa kue nanas ya. Nah, kue nanas di Taiwan itu ada dua kategori. Satu kategorinya tuh yang asem, jadi yang 100% isinya nanas. Atau yang kedua yang buat teman-teman suka manis, jadi dalamnya diisi dengan winter melon. Nah, ini kue ini dulu kalau dimakan itu biasa hanya di hari-hari besar, contohnya seperti hari wedding pernikahan ya, baru bisa cobain kue nanas ini. Nah, sekarang kue nanas ini sudah dibikin, jadi kapanpun teman-teman pengen makan ya, teman-teman bisa langsung ke toko bakery. Contohnya salah satunya seperti banyak teman-teman mungkin seperti Sunny Hills, Yate, Vigor ya, banyak sekali toko-toko bakery Taiwan yang menyiapkan kue nanas di sini. Mungkin Setelah makan teman-teman kenyang. kalau nggak kenal Taiwan pasti kenal namanya Meteor Garden ya. Di sini empat cogan dengan sancai di sini ya. Nah ini film drama Taiwan yang sangat terkenal ya di tahun berapa itu ya? Saya juga sudah lupa. Dan Sepertinya Yang sekarang 1990. 1990. yang dulunya rambutnya masih gondrong-gondrong. Kalau sekarang orangnya sudah maco-maco, ototnya udah gede-gede Wah. nih. Sis Ya. Fona kayaknya agak akrab ya, Sis Fona ya. Agak akrab. Teman main. Teman main ya. Di fitness ya, jadi kelihatan maco.